warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Anggi Agustria dari MJT2 Manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan materi aplikasi software. Ada yang tahu itu software itu apa? Nah, pengertian software itu adalah disebut dengan perangkat lunak. Merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah ataupun dokumen serta arsip lainnya. Merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Yang disimpan ini berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Dan logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal. Di antaranya adalah sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Macam-macam software. Yang pertama itu ada program aplikasi. Apa sih yang dimaksud dengan program aplikasi? Nah, saya akan menjelaskan. Program aplikasi ini merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Yang ada di sini di word processing atau prosesor, atau disebut itu pengolahan kata. Dan yang kedua itu program database, dan yang ketiga itu program spreadsheet, dan keempat itu program CAD atau computer aided disk. Dan yang kelima itu program layout artikel. Nah, yang kedua itu word processing atau prosesor, yang disebut itu dari pengolahan kata. Yang dimaksud dari pengolahan kata itu merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam mengoperasikannya menggunakan teks atau teks basic. Di sini ada dalam pengolahan kata yaitu dari word start profesional, kedua word perfect, yang ketiga chief return, yang keempat Microsoft Word, dan yang kelima word start. Selanjutnya program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database-nya. Yang di sini dalam mengelola database-nya, yang pertama itu di The Base, yang kedua Fox Pro, yang ketiga Microsoft Access. Dan selanjutnya program spreadsheet itu merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis. Dan selanjutnya ini program CAD atau program aided disk merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media, lukis atau alat lukisnya. Dan selanjutnya ini program layout artikel atau publisher merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak
objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektroniknya. Ini dipakai di Beachmaker dan Ventura, Harvard Publisher, dan Viewmaster. Jenis-jenis software itu ada sistem operasi, program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Pengertian dari OS atau operasi sistem adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Sedangkan fungsi dari operasi sistem yaitu mengolah hardware dan software yang ada pada komputer. OS ini juga akan berfungsi sebagai perantara aplikasi dengan hardware. Jadi, ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan kepada operasi sistem yang terlebih dahulu, baru kemudian oleh operasi sistemnya disampaikan kepada hardware-nya. Nah, misalnya kita memberikan perintah print dari aplikasi Microsoft Word. Perintah tersebut disampaikan oleh operasi sistemnya dulu, baru kemudiannya oleh operasi sistem disampaikan ke printer. Contohnya operasi sistem itu antara lain DOS atau Windows, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Dan setiap masing-masing operasi sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Karena masyarakat kemudahan dalam mengoperasikannya dan di perawatannya. Ada yang tahu aplikasi atau program ini ada beberapa macam dan berdasarkan fungsinya. Ada yang pertama ada pengolahan kata. Pengolahan kata ini digunakan untuk membuat dokumen seperti surat, amplop, label, makalah angka dalam bentuk tabel dan grafik. Contohnya di aplikasi Microsoft Excel, OpenOffice, dan Lotus. Dan yang ketiga nih pengolah presentasi. Aplikasi ini digunakan untuk membuat presentasi. Contohnya di aplikasi Microsoft PowerPoint, OpenOffice, Impress, dan Macromedia Flash Max DCBase. Dan yang keempat ini pengolah gambar. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah gambar dan foto. Contohnya aplikasi ini di CorelDRAW, Adobe Photoshop. Dan yang kelima ini dan lain. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan sebuah aplikasi yang terdiri dari beberapa aplikasinya. Contohnya di Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Nah, ada yang tahu itu bahasa pemrograman? Pemrograman ini digunakan untuk membuat aplikasi. Itu sih. Ada yang tahu dari perangkat lunak? Perangkat lunak adalah
Bahasa tidak ditunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam aplikasi tertentu yang dihadapi oleh pemakai komputer. Program yang ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam aplikasi tertentu disebut program aplikasi atau program paket. Dan pengertian software atau perangkat lunak dikenal sebagai sebutan software ini merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer. Data yang disebut tersebut dapat berupa program ataupun berupa instruksi yang dijalankan oleh perintah maupun oleh catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah dijalankannya. Fungsi dari software atau perangkat lunak ini sebagai berikut. Yang pertama, software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukungnya. Yang kedua, software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penerjemah terhadap software-software lainnya dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Dan yang terakhir, mengidentifikasi program. Baiklah, sampai di sini dari materi aplikasi software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.